Itu kan kampus salah satu yang kuat menyuarakan ngapain negara memberikan konsesi tambang kepada ormas, apa tujuannya, motifnya apa, apakah untuk membungkam ormas atau tidak. Sekarang ujian itu juga datang ke teman-teman akademisi ya, ke kampus. Diberikan konsesi yang sama, nanti IUP akan dapat, kampus dengan berbagai hal akan bekerja untuk bisnis pertambangan. Alasannya sih supaya kampus tidak terbebani lagi dengan uang kuliah tunggal. Lebih dari 20% anggaran negara itu diperuntukkan untuk dunia pendidikan. Besar sekali itu, Bang. Jadi dosen itu sudah kayak kaya sebenarnya. Sudah kaya ya. Sebenarnya teman-teman dosen ASN yang mengabdi di perguruan tinggi swasta sudah tidak mendapatkan tukin dari beberapa tahun belakangan. Bahkan satu dosen itu ada yang negara berhutang sekitar 500 juta, Bang. Halo sahabat integritas, jumpa lagi di kanal Satu Visi Utama program Buka Kartu. Kampus akhirnya diberi konsesi tambang. Nah, ini puncak dari persoalan relasi negara dan masyarakat sipil di Indonesia. Untuk membahas soal itu, kita sudah mengundang intelektual muda yang sudah sangat populer, berani, tegas, setara membahana. Ferry Amsari, saya sering memanggilnya sebagai Daveri ya. Apa kabar Daveri? Alhamdulillah Bang, sehat. Sehat ya. Di YouTube yang tidak paling niat sedunia ini. Iya, ini YouTube malas karena nggak lewat Zoom. Daveri, ini kok malah dikritik, bukannya anggota DPR itu dengan sebagai angkatan baru ya, karena baru dilantik, mereka bekerja keras sampai malam-malam begadang menyelesaikan satu undang-undang, itu bukannya menunjukkan dedikasi yang besar sebagai anggota DPR? Secara formil ya, dan nanti kita bahas material undang-undangnya, secara tata cara pembentukan saja sudah janggal Bang. Ini perubahan keempat yang 2 diantaranya terjadi beberapa tahun yang lalu gitu ya. Jadi buat undang-undang dadakan begitu ya, tidak direncanakan, tidak melalui naskah akademik berupa kajian yang mumpuni, sehingga dia long lasting begitu Bang. Bukan begitu keingat langsung dibuat gitu ya. Begitu ada kendala ubah lagi. Jadi menurut saya dari tata cara mereka memperbaiki undang-undang saja sudah bisa diketahui ini niatnya selalu dadakan dan begitu terkendala atau punya kepentingan atau tujuan yang berbeda mereka ubah. Nah, pola pembentukan model begini seringkali dicurigai, saya gunakan kata dicurigai supaya fair ya, dicurigai punya motif tersembunyi yang menurut saya sangat tidak sehat dalam pembentukan undang-undang. Apalagi ini kan sangat cepat Bang, 1 hari semuanya dibuat dalam 1 hari. Jadi dibahas dalam rapat, lalu kemudian diparipurnakan dan kemudian paripurna persetujuan. 3 tahapan itu berlangsung sangat cepat. Dan itu juga aneh, kan kita punya 5 tahapan ya Bang. Perencanaan, penyusunan, pembahasan, persetujuan bersama, dan pengundangan. Nah, selalu harus hati-hati karena ada kepentingan untuk menampung aspirasi masyarakat. Nah, pola begini juga sudah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi, putusan 90 yang mengatakan ada 3 hak publik. Ya, hak untuk didengar, hak kemudian diterima pendapatnya, kemudian hak untuk mendapatkan penjelasan. Jadi bagaimana mungkin kita tidak curiga dengan undang-undang yang melanggar putusan peradilan? Kalau pakai konsep undang-undang administrasi pemerintahan, seluruh kebijakan dan tindakan, karena membentuk undang-undang juga adalah tindakan administrasi, yang menentang putusan peradilan harus dinyatakan tidak sah begitu ya. Nah, itu formalitasnya sudah bermasalah menurut saya. Dan ini bukan 1 kali saja ya kejadian seperti ini ya. Oh, ini sudah berkali-kali, sudah jadi adab buruk ya dari lembaga legislatif mengabaikan pola formalistik dalam pembentukan undang-undang. Jadi proseduralnya dilanggar begitu ya.
sesuatu yang sebenarnya tidak bagus, karena ke depan akan ada dampak orang yang punya kuasa akan bilang ubah undang-undang, kita masukkan kepentingan kita, itu yang bisa merusak kepentingan publik luas. Bahkan mungkin draftnya sudah disiapkan dari kelompok tertentu yang punya kepentingan tadi ya. Iya. Nah, belum kalau kita bicara materialnya Bang, isi muatannya, pasal per pasalnya, apalagi masuk sekarang kampus ya. Itu kan kampus salah satu yang kuat menyuarakan ngapain negara memberikan konsesi tambang kepada ormas, apa tujuannya, motifnya apa, apakah untuk membungkam ormas atau tidak, begitu teman-teman akademisi mengatakan. Sekarang ujian itu juga datang ke teman-teman akademisi ya, ke kampus, diberikan konsesi yang sama, nanti IUP akan dapat, begitu ya, kampus akan dengan berbagai hal akan bekerja untuk bisnis pertambangan. Alasannya sih supaya kampus tidak terbebani lagi dengan uang kuliah tunggal gitu ya. Padahal setahu saya kalau ini dijalankan secara konstitusional, problematika pendidikan kita itu hampir tidak ada lagi Bang. Sebab lebih dari 20% anggaran negara itu diperuntukkan untuk dunia pendidikan. Besar sekali itu Bang. Kalau sekarang, kalau beberapa tahun yang lalu sudah sampai 23%, itu maknanya hampir seperempat anggaran untuk bekerjanya negara ini untuk pendidikan Bang. Jadi dosen itu sudah kaya sebenarnya. Sudah kaya ya. Ya sudah nggak memikir apapun gitu ya. Termasuk tidak memikirkan tukin ya. Oh, tidak mikirin tukin yang tidak dibayar. Kalau sekarang kami mikirin tukin Bang, mau gajinya dikit gitu ya. Itu juga paling aneh itu, tiba-tiba tukin kita tidak dibayarkan dengan segala hal ya yang kita pertanyakan. Sebenarnya teman-teman dosen ASN yang mengabdi di perguruan tinggi swasta sudah tidak mendapatkan tukin dari beberapa tahun belakangan. Bahkan satu dosen itu ada yang negara berhutang sekitar 500 juta Bang. Wow. Bayangkan Bang. Ya. Oke dah, ini soal kampus mengelola tambang ya. Kira-kira tujuannya ini apa sebenarnya ketika kampus itu diberi konsesi tambang? Kalau alasan resminya kan supaya tadi ya bebas dari UKT ya. Tapi apa alasan terselubungnya? Karena bagaimanapun kampus ini kan adalah kelompok dari masyarakat sipil yang selama ini memang punya jarak ya dengan negara, dengan penguasa, sehingga ketika ada sesuatu kampus bisa mengkoreksi gitu ya, mengkritik gitu. Nah, apakah sebenarnya ini bagian dari upaya membungkam kampus, membuat kampus menjadi lebih lunak, soft kepada negara, atau bahkan menjadi mitra negara? Kira-kira arahnya kemana, Ferry? Saya memperkirakan ada dua kemungkinan Bang. Satu, hutang jasa ya, mungkin kepentingan politik lalu banyak dibantu oleh teman-teman kampus ya, sehingga kemudian imbal jasanya adalah konsesi tambang gitu ya. Dan tentu saja sebagian besar mungkin dengan segala niat baik saya sampaikan, banyak pihak-pihak kampus akan menyambut itu. Walaupun tampil di depannya mengatakan ini harus waspada, kita harus diskusikan, kita harus rapatkan, intinya mereka punya niat gitu ya. Karena suara kampus tiba-tiba tidak senyaring ketika mereka mempertanyakan konsesi tambang untuk ormas dan bagaimana penolakan kampus terhadap buruknya demokrasi. Tidak, saya belum mendengar ya teman-teman berkonsolidasi soal itu untuk kemudian melakukan penolakan. Jadi setahu saya cuma rektor UII ya yang sudah menyatakan dengan lantang bahwa mereka menolak ya. Menolak. Tapi kampus-kampus lain yang besar belum ada suaranya ini. Ya pokoknya terutama The Seven Samurai ya Bang, Ivy League kita itu nggak ada yang menyampaikan sesuatu. Ya jangan-jangan nanti guru besar lagi ya akhirnya turun. Ya makanya bukan tidak mungkin ada hutang jasa yang kemudian untuk membuka banyak hal ya.
Yang kedua itu yaitu ya berencana untuk katakanlah menghentikan kampus mengkritik negara, ya, membungkam supaya ada pekerjaan lain yang diurus gitu ya, tidak korupsi konstitusi. Ini coba urus tambang gitu ya. Yang kemudian tentu saja itu akan sangat menggiurkan sekaligus membuat perdebatan baru di internal kampus dan akan menjadi musuhan-musuhan baru ya. Nggak ada tambang saja sudah banyak pertikaian dalam cara pandang, dalam diskusi, dalam berbagai ranah ya. Secara konsepsi ranah akademik harus berdebat, harus berdiskusi, harus berbeda. Tapi kalau perbedaan itu dipancing oleh negara dengan godaan yang bernama harta Iming-iming ya. Saya pikir ini adalah rencana sengaja membuat kampus tidak ke substansi berdebat intelektual, tapi berdebat soal kepentingan. Saya hampir tidak yakin akan ada kampus yang betul-betul warganya itu menolak 100%. Tidak yakin saya, Bang. Jadi itu sebabnya ini semua adalah peta upaya negara memetakan masalah di kampus dan berupaya memecah belah kampus secara terencana. Karena tidak mungkin 100%. Saya yakin UII yang menolak rektornya akan ada juga suara-suara kenapa ditolak cepat-cepat kan gitu ya. Apalagi kampus yang diam gitu ya. Tentu rektor UII itu harus jadi contoh suri tauladan yang perlu diikuti oleh banyak rektor ya untuk kemudian menolak. Baik dengan pilihan menyatakan keras tolak atau pilihan lain ya menyepakati di internal kampus tidak akan terjadi penerimaan tanpa harus menyatakan mendeklarnya ke publik. Karena saya harus maklumi Bang kalau ada rektor yang tidak declare untuk menolak program-program pemerintah karena mainnya kan agak kasar Bang. Apalagi 35% kekuatan untuk menentukan nasib rektor-rektor di Indonesia ini dipegang oleh negara kan. Oleh menteri ya? Oleh Pak Menteri ya. Menristek Saintek. Mendikti Saintek ya. Mendikti Saintek yang kemarin baru di demo itu ya? Yang baru ya. Sudah berdamai. Sudah berdamai. Daveri, ini kalau kita lihat dari respon dan perkembangan terakhir ya, itu kan salah satu yang sudah sangat welcome itu misalnya forum rektor ya. Forum rektor lewat beberapa mungkin anggotanya mengatakan wah mereka sangat senang dengan kebijakan ini dan itu sekaligus juga merupakan satu bukti bahwa kampus langsung tumpul daya kritisnya gitu ya. Kalau tadi Daveri mengkritisi prosedur dari penyusunan undang-undangnya atau revisi undang-undangnya, kampus yang bersuara menerima kan langsung hilang tuh daya kritisnya. Ya, ya dugaannya ke arah itu Bang, belum ada bukti signifikan tapi kita bisa paham lah ya dalam batas penalaran yang wajar itu terjadi sebenarnya. Dan khusus untuk forum rektor sebagai dulu gagasannya untuk berperan melindungi demokrasi juga. Setelah 2009 saya pikir forum rektor menjadi forum yang paling tidak bermanfaat untuk republik ya, untuk publik luas. Forum rektor malah menjadi sekedar upaya untuk menyupport pemerintah, bukan lagi intelektual yang berkumpul untuk mengkritik, memberikan solusi bagi jalannya negara jauh lebih baik. Jadi begitu kemudian forum rektor setuju dengan ini, saya pikir ya kita sudah melihat tidak ada fungsi juga forum rektor itu. Kenapa rektor harus punya forum kalau kemudian berpihak kepada negara? Seolah-olah rektor-rektor mau dikendalikan dalam satu wadah yang sama. Harusnya kan forum itu terjadi karena rektor ingin berjuang berhadapan dengan negara dengan segala tujuan positif ya. Berhadapan itu kan tidak harus perang juga gitu. Dan memberikan gambaran yang berbeda karena negara bisa saja menyimpang karena powernya banyak. Nah kalau kemudian forum rektor mendapatkan sesuatu ya dia bagian dari power itu, dari kekuatan negara untuk kemudian bisa mengendalikan publik ya.
memang ada beberapa kelompok dosen muda yang terus bicara itu Bang, dari kita menyebutnya Black October dulu ya, ketika rencana menghancurkan KPK dan lain-lain itu terjadi, Undang-Undang Cipta Kerja gitu ya. Tetapi saya punya keyakinan ya, sekuat manapun para dosen menyuarakan itu, kalau kebijakannya tidak pro publik itu hampir bisa dikatakan tidak akan berdampak luas. Ya. Tapi gerakan itu harus ada dan harus tetap ada, walaupun sedikit, tapi saya pikir karena kebenaran yang disampaikan ya harus diperjuangkan lah ya Bang. Ya karena kampus memang kan punya peran dan kewajiban menyuarakan kebenaran ya, bukan menyuarakan sikap dan kebijakan pemerintah. Ini nanti kalau forum rektornya menerima tambang berarti berubah dong namanya, jadi forum komisaris tambang. Kalau rektor jadi ini kan pemegang saham bisa jadi tuh Bang. Iya. Sudah sebagian dari kampus sudah akan memegang direksi kan. Iya. Jadi tidak sekadar komisaris lagi, direksi, gajinya lebih banyak, tukinya lebih banyak, tentiemnya lebih banyak. Itu pula yang mungkin menggoda kampus menurutku Bang. Iya. Walaupun saya merasa pemberian konsesi tambang, IUP dan lain-lain itu kepada ormas kemarin tidak ikhlas betul. Saya barusan bercanda ke teman-teman Muhammadiyah, ini bercanda jadi tolong dipahami baik-baik ya tujuan bercandanya. Waktu Muhammadiyah mendapatkan konsesi tambang dari bekas tambang Adaro, saya tuh bercanda, ada Pak Pusro di sana, ada senior-senior di sana. Saya tulis, saya pikir ini Muhammadiyah, ternyata Adaro iya gitu ya, Adaro iya gitu ya. Dan itu sekaligus kritik untuk diri sendiri dan lain-lain, bahwa kadangkala kita itu mengakunya umat Muhammad tetapi ternyata kerjaan kita umat lain gitu ya. Dan itu tentu saja tidak sehat juga bagi Muhammadiyah, karena ya tambangnya juga nggak serius begitu ya. Dan lagian tujuan Muhammadiyah kan bukan untuk buat tambang gitu ya. Dan Muhammadiyah kan bukan ormas miskin Bang. Muhammadiyah itu cukup profesional menggunakan dana umat dan bisa menghasilkan banyak hal untuk kepentingan umat. Saya enggak tahu lah ya soal ormas lain bagaimana, tetapi itulah yang terjadi di Payamejogo itu. Dan saya yakin kampus juga tidak akan diberikan ruang profesional yang berupa izin tambang di wilayah yang betul-betul mereka mampu mensejahterakan kampus kalau memang itu tujuannya. Jangan lagi cuma tambang galian C aja yang dikasih. Iya. Ya kan kalau galian C di Indonesia ngakunya galian C Bang, tetapi isinya kan tidak galian C. Galian C di Solo Selatan tuh emas Bang, ngakuin galian C juga supaya menghindari pajak, menghindari banyak hal. Jadi banyak masalah dan kampus akan dilibatkan dengan masalah itu. Dan saya tuh enggak senangnya itu di kampus itu kita sudah tidak nyaman dengan berbagai kebijakan dan sering berdebat dengan kebijakan itu. Sekarang kita diberikan masalah baru yang bukan solusi untuk dunia pendidikan kita. Nah itu kira-kira Daveri apa nanti konsekuensinya kepada para mahasiswanya ya? Kan kita punya ekspektasi yang besar bahwa kampus itu melahirkan sarjana yang sangat kompetitif ya di bidangnya masing-masing. Mereka bisa berinovasi menjadi aktor-aktor ekonomi yang bisa juga membangun dan memperkuat negara gitu ya. Tapi kalau misalnya pengurus kampusnya sendiri kemudian asik main tambang, kan mereka jadi kehilangan waktu juga dan kesempatan untuk menempatkan atau memprioritaskan peningkatan mutu dari kampus itu ya. Karena kalau hanya ngomong soal UKT dan itu pun kita belum juga tahu kalkulasinya seperti apa dan bagaimana jalur distribusinya ya. Kalau itu terjadi misalnya, ini kan sesuatu juga yang akan melemahkan bukan hanya posisi tawar kampus, akan tetapi juga kualitas kampus gitu ya. Karena selama ini kan
manajemen kampus, perangkat kampus, plus dosen itu juga sudah mengeluh soal birokrasi ya, urusan-urusan birokrasi yang sangat berat, yang ini juga menyita waktu, membuat mereka juga merasa cukup terbebani, padahal itu bukan substansi gitu ya, dan lain-lain gitu. Itu gimana Daveri ke depannya itu, bayangannya? Saya membayangkan tentu akan ada kampus yang memberikan dampak dari tambak kalau memang itu untung, katakanlah begitu ya, dengan UKT-nya. Karena nanti kalau misalnya kampus saya Universitas Andalas menolak, atau ada tidak-tidaknya dosen yang bersuara penolakan itu, maka itu akan dibandingkan dengan kampus yang mendapatkan izin tambang, Bang. Misalnya ada setengah 50% mahasiswa baru yang dibebaskan dari UKT. Itu akan merusak tuh pandangan kami bahwa negara yang bertanggung jawab soal pendidikan dan teman-teman mahasiswa tidak dibebani dengan anggaran yang luar biasa. Tentu mahasiswa sendiri akan melihat kami sebagai kritikus yang banyak omong, yang sebenarnya merusak kesempatan mereka dapat keuntungan dari tambang. Itu yang saya khawatirkan, karena ini sengaja seperti mau menghantamkan kami di antara kami, termasuk dengan teman-teman mahasiswa tertentu. Yang walaupun kita sadari bahwa keuntungan dari tambang itu akan dinikmati oleh pejabat-pejabat kampus tertentu ya, orang-orang tertentu yang mendapatkan proyek yang sama atau ditunjuk kampus untuk menjalankan proyek itu. Ya mahasiswa itu kamuflasenya lah kurang lebih ya. Lagian Bang, kalau diserahkan kepada profesional perusahaan tambang, negara kan tinggal buat CSR yang diwajibkan untuk tambang memberikan manfaat kepada dunia pendidikan misalnya. Itu kan udah selesai. Jadi kampus semata-mata betul-betul menjalankan tridharma perguruan tinggi, mengajar, itu ya, meneliti dan mengabdi. Nah kalau kemudian berarti ada satu lagi tambahannya, menambang ya. Catur dharma perguruan tinggi, bukan tridharma ya. Jadi mengajar, meneliti, mengabdi dan menambang. Dan yang bahaya itu kalau yang menambang ada di depan, mengajarnya di belakang. Sudah pasti itu Bang, sudah pasti. Kita itu bisa dikatakan ya, kenapa penelitian salah satu menjadi concern banyak dosen dan memperebutkan itu, karena basic penelitian kita itu bukan untuk mengajar dan mengabdi, tapi cari uang gitu ya, uang tambahan, karena kan gaji dosen gitu tukinya sudah hilang, lalu penelitian gak ikut pula kan rugi gitu ya. Bahkan teman-teman saya yang punya daya kritis dalam berbagai hal ya terpaksa juga harus ikut penelitian yang sebenarnya istilah saya dengan Charles tuh cempedak dipanaskan. Jadi kalau di gulai nangka dipanaskan, kalau gulai nangka itu airnya sudah kurang tuh dipanasin Bang, karena dia akan bertahan enaknya. Padahal itu aja gulai nangka yang sama gitu ya. Nah itu yang kemudian menyedihkan, kita tuh meneliti tapi kita tidak mengajarkan penelitian itu kepada mahasiswa karena tidak ada relasinya begitu ya. Padahal di banyak kampus maju itu dikaitkan, bahkan dibebaskan dosen yang meneliti untuk tidak mengajar. Nah itu akan pasti berdampak, ini ada uang yang sangat besar yang dosen yang selama ini harus membayar tunggakan rumah, tunggakan ini, tunggakan itu, tiba-tiba dihadapkan dengan janji-janji yang luar biasa. Dan belum lagi godaannya ya untuk menjadi direktur, direksinya, dan komisarisnya. Jadi ini memang problematika yang, tapi saya melihatnya ini bukan tidak akan bisa memberikan sesuatu kepada kampus, tetapi ini pasti akan memporak-porandakan kampus, minimal membentur-benturkan berbagai pihak satu sama lain di kampus. Oke Daveri, ini waktunya juga
terima kasih untuk insight-nya. Derita demokrasi sepertinya masih terus berlanjut. Salah satu pilar besarnya salah satu pilar besarnya kampus ini sekarang juga sedang digoda oleh cuan gitu ya, oleh uang, oleh materi lewat kebijakan pemberian konsesi tambang untuk kampus. Mudah-mudahan para intelektualnya tetap adalah seorang intelektual, ya, bukan intelektual tukang, gitu ya, yang kemudian akhirnya menerima karena alasan-alasan yang pragmatis, ya, untuk menerima atau untuk mendapatkan uang dan akhirnya hidup enak ya di tengah masalah-masalah sosial ekonomi yang terus harus sebenarnya dikritisi. Demikian sahabat integritas, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di lain waktu. Sampai jumpa.